lagi dari pihak pro dan kontra siap memaparkan argumen kami. Silakan duduk kembali. Sebelumnya perkenalkan, saya Aini Winovita dari pihak pro, pembicara 1. Perkenalkan, saya Asmi Nurmadina dari pro 2. Perkenalkan, saya Naura Faralia dari pihak pro ketiga. Perkenalkan, saya Zaskia Putri Dewantari dari pihak kontra, pembicara 1. Saya Dina Fafiani, yang kontra. Saya Kezabira dari pihak kontra, pembicara 3. Saya dari pihak pro meyakini bahwa Budi Utomo memiliki peran besar dalam kebangkitan nasional Indonesia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 oleh mahasiswa Stovia di Batavia yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Sebelum organisasi ini muncul, masyarakat Indonesia masih berpikir secara kedaerahan. Contohnya, orang Jawa masih berpikir Jawa, orang Jawa masih berpikir Jawa, orang Sumatera merasa dirinya Sumatera, dan seterusnya. Namun, dengan berdirinya Budi Utomo, menjadi awal munculnya kesadaran kebangsaan bahwa kita adalah satu bangsa yang bernama Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri menetapkan 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional sebagai penghargaan atas peran besar Budi Utomo dalam membangkitkan semangat kesatuan dan pendidikan bangsa. Budi Utomo aktif membuka akses pendidikan untuk anak-anak pribumi dan mendorong berdirinya sekolah-sekolah rakyat di berbagai daerah. Langkah ini memperluas kesempatan belajar bagi anak-anak pribumi yang sebelumnya dibatasi oleh Belanda. Inilah titik balik kesadaran bahwa kemajuan bangsa itu bergantung pada pendidikan dan persatuan. Dengan demikian, Budi Utomo adalah pelopor sejati kebangkitan nasional Indonesia. Sekian. Saya dari pihak kontra berpendapat bahwa peran Budi Utomo tidak dapat disebut sebagai kebangkitan nasional yang sesungguhnya. Memang benar, organisasi ini berdiri pertama kali pada tahun 1908. Namun, keanggotaannya sangat terbatas, hanya untuk kalangan pria Jawa dan Madura. Hal ini tercantum dalam anggaran dasar Budi Utomo tahun 1908 yang menyatakan bahwa tujuan organisasi adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan bagi penduduk Jawa dan Madura. Artinya, semangat Budi Utomo masih bersifat kedaerahan dan elitis. Tidak ada keterlibatan rakyat kecil, petani, atau kaum buruh. Mereka juga tidak secara tegas menentang penjajahan Belanda. Fokus mereka hanyalah memperbaiki pendidikan kaum terpelajar. Contoh kasusnya, ketika Kongres Budi Utomo di Jogja tahun 1908, pembahasan hanya berkisaran pada masalah pendidikan dan beasiswa, tanpa satupun agenda untuk melawan kolonialisme. Bahkan Belanda tidak menganggap organisasi ini berbahaya karena tidak dianggap berpolitik. Jadi Budi Utomo tidak dianggap kebangkitan nasional karena kebangkitan sejati hanya dianggap perjuangan ini hanya dianggap untuk kebangkitan Indonesia itu dianggap mencakup perjuangan rakyat Indonesia secara bersama. Terima kasih. Saya dari pihak pro ingin menegaskan sekali lagi bahwa Budi Utomo pada awalnya memang terbatas, tetapi pengaruh dan idenya menyebar luas ke seluruh Indonesia. Bukti sejarah yang saya dapat, setelah berdirinya Budi Utomo, muncul organisasi-organisasi lain seperti Syarikat Islam, Ides Pakis, dan Perhimpunan Indonesia. Semua organisasi tersebut terinspirasi dari semangat yang ditanamkan oleh Budi Utomo, seperti bersatu dan berjuang demi kemajuan bangsa. Contoh konkret, tokoh nasional seperti Dr. Cipto Mangunkusumo yang semula aktif di Budi Utomo, kemudian mendirikan organisasi yang bernama Ides Pakis bersama rekannya yaitu Louis Dekker dan Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah organisasi yang lebih keras untuk melawan penjajahan. Ini membuktikan bahwa Budi Utomo melahirkan kader-kader yang nasionalis dan berpengaruh besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selain itu,
Gagasan bangsa Indonesia untuk pertama kalinya muncul secara sadar di dalam pertemuan dan pidato para anggota Budi Utomo. Jadi, mereka menanamkan ide bahwa kita ini satu tanah air dan kita itu harus maju bersama. Jadi, meskipun pada awalnya kecil, pengaruh dari Budi Utomo harus menyebar luas dan menjadi fondasi utama pergerakan nasional. Kami pihak kontra mengakui Budi Utomo memang memicu lahirnya organisasi lain, namun pengaruh itu tidak cukup kuat untuk disebut kebangkitan nasional. Kenapa? Karena rakyat kecil tidak merasakan dampak nyata dari perjuangan Budi Utomo. Menurut sejarawan Sartono Kartodirjo, dalam mengantar sejarah Indonesia Baru, Budi Utomo berorientasi pada kegiatan sosial dan budaya, bukan politik. Tidak ada keputusan Kongres yang menyinggung kemerdekaan. Berbeda dengan Sarekat Islam yang melibatkan ratusan ribuan dalam rapat dan aksi melawan penjajahan. Budi Utomo hanya beranggotakan ratusan kaum terpelajar. Kapasitasnya sangat terbatas. Jadi Budi Utomo lebih cocok disebut pergerakan elit kecil, bukan kebangkitan nasional seluruh bangsa. Baik, terima kasih. Saya dari pihak PRO ingin menegaskan bahwa kebangkitan nasional tidak bisa dipisah dari munculnya kesadaran bangsa. Ini dimulai dari pihak Budi Utomo. Dalam buku Sejarah Nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008 disebutkan bahwa Budi Utomo adalah organisasi pertama yang dalam buku sejarah nasional Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 2008 disebutkan bahwa Budi Utomo organisasi pertama yang didirikan Saya dari penutup pihak kontra 3. Saya tidak menolak bahwa Budi Utomo berperan dalam sejarah, tapi perannya ini belum bisa disebut sebagai kebangkitan nasional sejati. Dapat dibuka buku yang berjudul Indonesia dalam Arus Sejarah. Nah, di situ dijelaskan bahwa Budi Utomo tidak berorientasi politik dan Budi Utomo tidak tidak melawan penjajah secara langsung. Tetapi Budi Utomo malah bekerja sama oleh pemerintah kolonial untuk urusan pendidikan. Jadi kami menyimpulkan bahwa Budi Utomo adalah awal kesadaran kecil, bukan kebangkitan nasional sejati. Karena kebangkitan nasional sejati terjadi ketika seluruh rakyat berkumpul dan bersatu dalam Sumpah Pemuda 1928 dan perjuangan kemerdekaan Indonesia.